Selamat malam Bapak Goklasian, selaku dosen dari Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Perkenalkan, nama saya Yuris Yonathan Ginting. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi dari sesi 6 dan 7, yaitu kepemimpinan dan kedisiplinan. Yang pertama kita ke eh, materi kepemimpinan. Kepemimpinan itu pengertiannya sendiri ada menurut Stoner, yaitu kepemimpinan manajerial adalah proses pengarahan dan pemberian pengaruh-pengaruh terhadap kegiatan sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Sedangkan menurut Malayu, kepemimpinan yang ditetapkan seorang manajer dapat menciptakan integrasi yang serasi dan mendorong gairah kerja karyawan untuk mencapai sasaran organisasi. Untuk perbedaan pemimpin dan leader itu sendiri, pemimpin adalah seseorang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahan dan mengerjakan sebagian pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sehingga leader itu merupakan sifat kewibawaan. Eh, Mereka mempunyai sifat-sifat kepemimpinan dan kewibawaan pribadi, bukan sekedar jabatan formal. Dalam struktur organisasi, strata dan tanggung jawab pemimpin itu ada tiga. Pertama, top management, itu jajaran direksi yang fokus pada administrasi, penyusunan rencana, kebijakan, dan laporan. Sedangkan yang kedua ada middle management, itu para kepala bagian eksekutif, pelaksana perencanaan, dan kebijakan organisasi. Lalu yang ketiga ada operating management. Ini sebagai kepala unit dan pengawas lapangan eksekutif yang langsung mengarahkan pekerjaan harian. Menurut Robert C. Milus, tanggung jawab pemimpin itu diantaranya menentukan tujuan kerja yang realistis, mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari karyawan, mendelegasikan wewenang bila diperlukan, melengkapi karyawan dengan sumber daya yang dibutuhkan, memberikan penghargaan yang sepadan atas prestasi, serta menilai pelaksanaan kerja dan menunjukkan perhatian. Dalam studi kepemimpinan, ada tiga pendekatan memahami pemimpin, yaitu pendekatan kesifatan. Itu mendasarkan kepemimpinan pada sifat yang tampak. Sedangkan yang kedua, pendekatan perilaku. Seseorang itu menjadi pemimpin karena memiliki karakteristik dan perilaku tertentu, biasanya yang terbentuk lewat pengalaman dan pendidikan, dan dapat diterapkan dalam situasi apapun. Yang ketiga ada pendekatan situasional. Itu kepemimpinan bergantung pada faktor situasional atau lingkungan. Dalam sumber kekuasaan, wewenang pemimpin itu ada dua, yaitu top down authority atau wewenang puncak ke bawah. Yang ini dia dari wewenang yang berasal dari atasan. Sedangkan bottom up authority atau wewenang dari bawah ke atas, yaitu pemimpin dipilih oleh mereka yang menjadi bawahannya. Menurut teori Pat Gould, ada empat gaya kepemimpinan. Yang pertama direktif, yang kedua suportif, ketiga partisipatif, dan keempat orientasi prestasi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kedisiplinan. Pengertian konsep dasarnya sendiri, yang pertama ada dari Rifai, disiplin kerja adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar bersedia mengubah perilaku dan menaati peraturan perusahaan serta norma sosial. Yang kedua, menurut Hasibuan, kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku di tempat kerja. Disiplin ini penting karena disiplin kerja adalah sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan tertulis maupun tidak tertulis dan bila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dalam pondasi proses ada tiga elemen dasar kependisiplinan. Ada elemen pertama itu wewenang yang jelas, elemen kedua yaitu logis dan dikomunikasikan, dan elemen ketiga itu sikap adil pemimpin. eh, Dalam arah dan landasan, tujuan dan unsur menegakkan disiplin, yaitu tujuan disiplin kerja mencapai sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan berlaku serta menumbuhkan inisiatif bertindak tanpa harus menunggu perintah atasan. Adapun unsur menggerakkan disiplin, yang pertama ada peraturan jelas dan tegas dan sanksi yang sama bagi semua karyawan. Yang kedua penjelasan tentang apa yang diharapkan dari tenaga kerja. Yang ketiga panduan cara memenuhi aturan dan tata tertib pekerjaan. Keempat penyelidikan yang seksama atas latar belakang dan peristiwa. Yang kelima ada tindakan disiplin yang selalu tegas bila terjadi pelanggaran. Menurut Malayu, indikator dan usaha menegakkan disiplin. Indikator rendahnya kedisiplinan kerja itu yang pertama absensi, kedua keterlambatan, ketiga turnover atau keluar masuknya tenaga kerja, keempat sering salah, dan yang kelima pemogokan. Adapun tiga usaha untuk menegakkan disiplin kerja,
yaitu menetapkan peraturan yang mengikat, melakukan pengawasan yang cukup, dan menjaga hubungan harmonis. Dalam ekskalasi tindakan, pendekatan ada positif dan negatif. Untuk pendekatan positif sendiri yaitu memberikan nasihat yang membangun untuk kebaikan di masa yang akan datang. Pendekatan yang dikedepankan sebelum menempuh jalur negatif. Adapun pendekatan negatif dia ada urutannya. Yang pertama peringatan lisan, kedua peringatan tertulis, ketiga dihilangkan haknya, keempat didenda, lima dirumahkan, enam diturunkan jabatan, dan yang terakhir itu dipecat. Tapi tindakan pemecatan ini berisiko menimbulkan perselisihan ke P4D atau P4P karena itu pemilihan personalia sejak awal dan perlu diperhatikan dengan benar-benar. Etika dalam menegakkan disiplin ada pedomannya. Yang pertama dilakukan secara pribadi, yang kedua bersifat membangun, ketiga segera oleh atasan langsung, empat tidak saat bawahan absen, dan lima sikap kembali wajar. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Eh, Atas perhatian dan atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.